Ketika Yesus berbicara, kita dengar suara Allah. Ketika dia bertindak, kita melihat karakter Allah. Ketika dia mengampuni, kita menyaksikan hati Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita menyaksikan puncak dari kasih Allah. Karena itu saudara-saudara, Yesus adalah vera icon, gambar yang sejati dari Allah. Kalau ingin kenal Allah yang sesungguhnya, jangan cari dalam gambaran-gambaran yang palsu. Jangan cari dalam gambaran-gambaran yang menipu. Kalau ingin kenal Yesus sesungguhnya, kenal Allah sesungguhnya, harus datang pada Yesus. Semua agama berusaha cari Allah, tapi mereka tidak tahu gambar yang sejati, Veronike, itu dinyatakan di dalam Yesus. Jangan cari Allah di luar Yesus, kamu tidak akan ketemu. Orang boleh teriak-teriak Allah, Allah berapa kali sehari, tapi di luar Kristus, orang tidak pernah bisa melihat Allah. Saya akan bahas tentang Veronika ini, tapi sebelum saya bahas, saya mau bahas satu hal lebih dulu untuk menjadi dasar buat kita. Saya bukan pengkhotbah gila ya, yang omong sembarang-sembarang ya. Saya kalau bicara sesuatu harus ada dasarnya ya. Dan hari ini saya akan bahas Veronika ayatnya limpah ruah. Ya, nah karena itu hal pertama yang mau saya bahas hari ini adalah mari dulu kita bahas soal dunia nama di dalam Alkitab. Nah saudara-saudara, berbeda dengan kebudayaan kita di dalam memberikan nama kepada seseorang atau nama kepada anak kita, kadang-kadang sebatas label saja, kadang-kadang sesuai dengan dia lahir kapan. Kalau orang nama Agustinus, Agustina itu biasanya lahirnya bulan Agustus ya. Nah, atau kadang-kadang kita kasih nama dari nenek moyang kita. Kalau oma nama Marta, maka anak kita kasih nama Marta. Atau juga kita bisa pilih nama orang terkenal untuk melabelkannya kepada anak kita. Nah, tetapi itu berbeda dengan budaya orang Yahudi, budaya orang Ibrani. Orang Yahudi atau orang Ibrani itu biasa kalau memberikan nama kepada anak mereka, itu biasanya mengandung doa, mengandung harapan, atau karena adanya suatu pengalaman spiritual dalam kaitan dengan Tuhan di belakang itu. Karena itu nama mereka itu biasanya maknanya cukup dalam. Seorang namanya Roland de Vaux bilang begini, bagi orang Israel kuno, nama bukan sekedar label pengenal, nama mengungkapkan hakikat, kepribadian, bahkan takdir seseorang. Memberikan nama berarti menyatakan sesuatu yang esensial tentang realitas orang itu. Orang itu dapat digambarkan lewat namanya. Kita kenal di dalam Alkitab ada nama Adam. Adam itu artinya apa? Adam itu artinya tanah. Kenapa? Karena dia dibuat dari tanah. Maka nama Adam itu artinya tanah. Makanya saudara lihat pada waktu siapa namanya Yudas itu ya, dia buang uang, itu disebut hakal damma, itu ada kata adamma, tanah darah. Jadi Adam itu artinya tanah. Kalau Hawa itu artinya ibu dari segala yang hidup, dari kawah. Samuel itu ada El di belakang, itu Elohim, Allah. Samuel artinya didengar oleh Allah. Daniel artinya Allah adalah hakimku. Gabriel artinya Allah adalah kekuatanku. Elia artinya Tuhan adalah Allahku. El di depan, Elia ya. Elizabeth artinya Allah adalah sumpahku atau Allah setia kepada sumpahnya. Yohanes itu artinya Tuhan bermurah hati, dan semua nama pokoknya punya arti. Tidak ada nama yang tanpa arti. Karena itu maka nama itu adalah gambaran orangnya. Nama saya adalah saya. Menista nama saya sama dengan menista saya. Karena itu Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
Karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu artinya kamu memperlakukan Tuhan secara sembarangan. Nah, nama itu menyatakan diri seseorang. Makanya dalam Kisah 2 ayat 21 dibilang, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan artinya sama dengan berseru kepada Tuhan. Karena nama Tuhan adalah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, seseorang adalah gambaran dirinya. Maka saudara-saudara, nama ini menggambarkan saya. Nah, tapi kalau ternyata dalam perjalanan hidup ke depan, ternyata nama itu sudah tidak menggambarkan saya lagi, sudah kurang cocok dengan saya, maka biasanya ada penggantian nama. Seperti saya, Esra itu artinya penolong. Tapi kalau ternyata di depannya saya sudah nggak suka menolong orang lagi dan pelit, maka saya sudah tidak cocok lagi pakai nama Esra. Saya mesti mengganti nama. Ini budaya Ibrani ya, saya tidak suruh saudara semua ganti nama. Ya, budaya Ibrani begitu. Dan ada banyak hal yang bisa menjadi pemicu seseorang merubah namanya. Hidupnya berubah, atau ternyata dia mendapatkan sebuah panggilan yang baru. Atau ada status yang baru. Atau misalnya ada pertobatan. Atau ada misi tertentu yang diemban dari Tuhan. Maka biasanya nama diganti. Atau bahkan Tuhan pun itu bisa mengganti nama orang. Wenham bilang begini, penggantian nama di dalam Alkitab bukan tindakan administratif biasa. Ini adalah tanda ilahi bahwa Allah sedang menciptakan identitas baru bagi seseorang. Sebuah deklarasi bahwa orang itu telah memasuki peran, hubungan, takdir yang sama sekali baru di dalam rencana penebusan Allah. Nah, sekarang kita lihat contoh Kejadian 17 ayat 5. Karena itu nama bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Berarti orang ini namanya dulu itu Abram. Abram itu artinya bapak yang mulia dan ditinggikan. Tapi namanya diganti menjadi Abraham, artinya bapak dari banyak bangsa. Jadi dulu dia hanya bapak yang ditinggikan, tapi karena Tuhan panggil dia, kamu punya keturunan akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Berarti dia menjadi bapak dari banyak bangsa. Maka dari Abram harus diubah menjadi Abraham. Ya. Kejadian 17-15. Tentang istrimu Sarai, nama aslinya Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah. Nama aslinya adalah Sarai. Sarai itu artinya putriku atau putri milikku. Tapi sekarang dia juga akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Kalau dia menjadi ibu dari banyak bangsa, maka dia bukan hanya putriku, tetapi dia harus menjadi putri saja. Maka dari Sarai berubah menjadi Sarah. Karena dia menjadi milik dari banyak orang. Keluaran 32:28. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Yakub itu artinya pemegang tumit. Karena ingat ya, dia sama Esau kan anak kembar kan di dalam, dan dia pegang tumitnya Esau. Dari dalam rahim dia pegang tumit, atau bisa menjadi pengganti penyalip, atau mengambil tempat orang lain. Makanya dia ambil hak kesulungannya Esau. Tetapi setelah dia bergumul dengan Tuhan di sungai Yabok dan dia menang dalam pergumulan itu, maka namanya diganti menjadi Israel. Artinya adalah bergumul dengan Allah atau berjuang dengan Allah, menang bersama Allah. Israel, namanya diubah. Hakim-Hakim 6:32. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Gideon itu nama aslinya, artinya penebang atau pemotong atau penghancur. Gideon. Tapi setelah itu namanya diubah menjadi Yerubbaal. Maksudnya adalah bahwa biarlah Baal membela dirinya sendiri, tidak usah ditolong. Apakah Dewa Baal bisa tolong dirinya sendiri? Itu berkaitan dengan perjuangan dia melawan Dewa Baal. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa nama selalu punya arti, tapi nama bisa berubah.
tergantung ada perubahan hidup. Lalu saudara, sama seperti kita, kadang-kadang orang Ibrani itu mempunyai lebih daripada satu nama. Ya. Dan satu nama itu bisa dalam bahasa yang sama, bisa dalam bahasa yang berbeda. Contoh, Kejadian 41 bab 5. Lalu Firaun menamai Yusuf Shafnat Paneah. Yusuf itu berasal dari bahasa Ibrani, artinya Tuhan menambah, Tuhan menambahkan, atau semoga Tuhan memberi pertambahan. Tapi Shafnat Paneah itu adalah bahasa Mesir yang artinya mengerti perkara tersembunyi. Itu karena Yusuf bisa nafsir mimpi itu. Makanya disebut Shafnat Paneah. Esther 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther. Kalau begitu Esther itu bukan nama satu-satunya, dia ada nama lain, Hadasa. Hadasa itu artinya adalah murad. Murad itu sejenis tanaman yang wangi sekali. Tapi nama lainnya adalah Esther. Esther ini nama dalam bahasa Persia, dalam bahasa Iran yang artinya bintang atau cahaya yang bersinar. 2 Samuel 12. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Begitu anaknya lahir dikasih nama Salomo. Dan dengan perantaraan Nabi Natan dia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Berarti Salomo punya nama lain yaitu Yedija. Salomo itu artinya damai sejahtera. Dari Salomo itu menjadi salama, salam, salim, shalom. Itu dari Salomo. Damai sejahtera. Sementara Yedija itu dari bahasa Ibrani yang artinya yang dikasihi Tuhan atau kekasih Tuhan. Kisah 1. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus. Saudara, orang ini namanya Yusuf, artinya dari bahasa Ibrani, Tuhan memberikan pertambahan. Tapi dia juga disebut Barsabas, itu bahasa Aram. Barsabas, bar itu artinya anak dari. Bahasa Arabnya bin atau binti. Maka Barsabas, anak dari Sabas. Sabas itu siapa? Sabas itu nama keluarga. Jadi anak dari keluarga Sabas. Tapi dia juga disebut Yustus. Yustus itu bahasa Latin, artinya adil, benar, jujur, saleh. Jadi satu orang bisa punya 3 nama. Kisah 4 ayat 36. Demikian juga Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Yusuf, Tuhan memberikan pertambahan. Tapi Barnabas, bar itu anak. Kalau tadi Barsabas, anak dari Sabas. Kalau Barnabas, anak dari Nabas. Nabas itu artinya penghiburan. Jadi Barnabas artinya anak penghiburan. Anak yang membawa penghiburan mungkin bagi orang tuanya. Kisah 13 ayat 9. Tapi Saulus yang juga disebut Paulus. Saulus itu dari bahasa Ibrani Saul. Saul. Artinya yang diminta, yang dimohon dari Tuhan. Tapi namanya juga adalah Paulus, itu bahasa Latin. Artinya kecil, rendah, sederhana. Itu Paulus. Kisah 12. Ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Yohanes itu dari Yohanan, bahasa Ibrani yang artinya Tuhan berkemurahan, Tuhan berkasih karunia. Sementara Markus itu dari bahasa Latin yang ada hubungan dengan dewa Mars. Ya, dewa Mars di dalam orang Roma yang artinya pejuang atau pemberani. Markus artinya pejuang atau pemberani. Jadi orang bisa punya banyak nama dari berbagai macam bahasa. Kita bisa melihat di dalam Matius 9 ayat 9, Matius duduk di rumah cukai. Tapi di Lukas 5 ayat 27, seorang pemungut cukai yang bernama Lewi duduk di rumah cukai. Matius dan Lewi itu sama. Hanya Matius itu nama Yunaninya yang artinya melekat atau dipersatukan. Sementara Lewi itu, maksud saya adalah Lewi itu nama Ibrani, melekat atau disatukan. Sementara Matius itu nama Yunani, pemberian atau hadiah dari Tuhan, dari Allah. Matius 10 ayat 2.
Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Simon yang disebut Petrus. Simon itu bahasa Ibrani. Ia telah mendengar. Maksudnya Tuhan mendengar. Didengar oleh Tuhan. Tapi namanya Petrus itu dari bahasa Yunani. Artinya batu atau batu karang. Keras, kuat. Petrus. Dan saudara-saudara, ada banyak orang yang tahu bahwa murid Tuhan Yesus itu nama Yudas itu cuma satu. Padahal salah. Tuhan Yesus punya murid, ada 2 orang nama Yudas. Nah, sekarang saudara lihat di dalam daftar murid Yesus di Markus 3, itu ada nama Tadeus. Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus. Nah, tapi Tadeus ini siapa? Di Kisah 1 ayat 13, daftar yang sama, nama Tadeus tidak muncul. Tapi muncul nama baru yaitu Yudas bin Yakobus. Berarti Tadeus itu adalah Yudas bin Yakobus. Dia juga murid Yesus. Berarti Yesus punya murid 2 nama Yudas. Satu Yudas Iskariot. Lalu yang satu ini, Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot. Berarti ada Yudas Iskariot, ada Yudas yang bukan Iskariot. Ada 2 Yudas. Nah, nama Yudas itu nama dalam bahasa Yunani. Sama dengan dalam bahasa Ibrani adalah Yehuda. Arti namanya bagus. Nama Yudas itu artinya syukur atau pujian kepada Tuhan. Bagus ya? Ibu-ibu yang lagi hamil bisa memikirkan kemungkinan nama Yudas. Ya, syukur kalau saudara lagi bersyukur anak ini datang. Yudas. Ya, Yehuda. Itu bagus itu ya. Tapi namanya juga adalah Tadeus. Tadeus dari bahasa Aram, Tadai, yang artinya adalah teguh hati atau juga berhati besar. Itu Tadeus. Jadi orang bisa punya nama dalam berbagai macam bahasa. Ditambahkan saja ke namanya. Saya masa kecil di NBD di wilayah Mangga 2. Saudara kalau pergi ke sana sudah nyaris saudara tidak tahu nama asli dari orang-orang di sana. Karena semua sudah memakai nama yang lain yang diberikan. Ya. Nah, ini Pak Swingli yang biasa datang di sini juga, itu tidak dikenal sebagai, tidak terlalu dikenal sebagai Swingli, tapi Toya. Ya, entah bagaimana dari Swingli berubah jadi Toya. Ya, nah itu Pak Henson di belakang itu dikenal di kampung sebagai Soger. Kenapa Soger? Karena dia rajin pergi ke gereja. Lalu anak-anak bilang kamu ini kayak sombong sekali pergi ke gereja. Sombong ke gereja, Soger, sombong gereja. Nah itu dari situ namanya itu muncul itu ya. Nah, macam-macam namanya. Waktu saya pulang kuliah dari Malang itu saya heran. Semua sudah tidak saya kenali lagi karena namanya sudah berubah semua. Semua ada nama Bacok, ada nama macam-macam. Lalu saya bilang sama Enson, semua sudah berubah nama. Coba kau pikir satu nama yang cocok dengan saya. Lalu Enson pikir-pikir, kakak, cocok buat kakak adalah MacLuber. Saya pikir keren ya, kayak MacGyver, MacArthur, ya, McLean, ya. Pokoknya ada Mac. Ya, MacLuber. Saya bilang, MacLuber itu apa? Dia bilang, makan lupa berak. Saya marah sekali dengan nama itu ya. Nah, jadi saudara, begini, orang bisa punya nama dalam bahasa-bahasa berbeda. Artinya juga tidak sama. Tapi, ada orang yang namanya satu bahasa ini, ada artinya, arti itu dalam bahasa lain, bunyinya lain. Maka orang itu disebut dengan nama ini dalam bahasa ini, dengan nama ini dalam bahasa ini. Contoh, Yohanes 11. Lalu Thomas yang disebut Didimus, Thomas disebut Didimus. Thomas itu artinya kembar. Berarti Thomas itu pasti ada saudara kembar. Thomas itu artinya kembar. Itu adalah bahasa Arab. Tapi kembar itu dalam bahasa Yunani adalah Didimus. Karena Thomas dan Didimus artinya sama, yaitu kembar, maka Thomas disebut Didimus. Kisah 9. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Tabita itu bahasa Aram artinya rusa betina. Tapi di dalam bahasa Yunani, rusa betina itu Dorcas.
Maka Tabita disebut juga Dorcas. Yohanes 1 ayat 42. Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kefas itu bahasa Aram, artinya batu, batu karang. Tapi dalam bahasa Yunani batu karang itu adalah Petros. Karena itu maka Kefas disebut juga Petros atau Petrus. Kisah 17. Tapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal ke Berea. Ini 3 pasangan ya, Paulus, Silas, Timotius. Lalu dimuncul 3 orang ini muncul dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1. Paulus, Silwanus, Timotius. Silas berubah nama di situ. Berarti Silas itu adalah Silwanus. Karena nama Silas itu artinya hutan. Maka Silas itu artinya orang hutan. Itu dari bahasa Aram. Tapi di dalam bahasa Latinnya, hutan itu adalah Silwanus. Maka Silas artinya Silwanus. Jadi itu fenomenanya begitu. Arti berbeda dalam berbagai bahasa dikenakan bersama-sama dalam diri seseorang. Craig Giner bilang begini, fenomena nama ganda dalam bahasa yang berbeda tapi bermakna sama adalah hal umum di dunia Mediterania abad pertama. Khususnya di kalangan orang Yahudi yang hidup dalam budaya 2 bahasa atau lebih. Ini mencerminkan kenyataan hidup komunitas Yahudi diaspora yang harus menavigasi identitas mereka antara warisan Ibrani dan dunia Yunani Romawi di sekitar mereka. Ada lagi begini. Ada orang-orang yang begini, karakternya begini, sifatnya seperti ini. Ada orang lain yang namanya sebenarnya lain. Hanya dia punya sifat seperti ini. Maka kadang-kadang orang ini namanya lain, tapi dia dianggap seperti ini. A ini misalnya tukang mencuri. Lalu ini orang ini namanya B. Dia bukan A, dia B. Tapi ternyata dia juga suka mencuri. Maka nama B itu biasanya dihubungkan dengan A karena sama-sama punya kebiasaan mencuri. Ini sama seperti Yudas Iskariot itu kan. Dia mengkhianati gurunya. Tapi nanti misalnya ada orang nama James. Dia mengkhianati orang dekatnya, maka orang bisa sebut James itu, lu ini betul-betul Yudas. Dia namanya James, bukan Yudas. Tapi karena dia punya perilaku yang sama, maka dia dihubungkan dengan Yudas. Itu juga terjadi. Baukam bilang begini. Dalam tradisi apokaliptik Yahudi dan Kristen, mula-mula nama-nama tokoh Alkitab sering digunakan sebagai tipe atau simbol mengidentifikasi pola-pola kejahatan atau kesetiaan yang berulang dalam sejarah. Nama menjadi lebih daripada sekedar identitas pribadi. Dia menjadi kategori moral, teologis yang dikenakan kepada siapapun yang menunjukkan pola yang sama. Kita ambil contoh, saudara lihat Kain. Kain itu jahat, sampai dia bunuh adiknya kan? Ya, dia bunuh Habel anak adiknya karena iri hati, karena dengki, karena benci adiknya. Itu di Kejadian 4. Lalu di Perjanjian Baru ada orang-orang tertentu yang tidak disebutkan namanya, tapi mereka juga punya iri hati, kebencian, dan sikap seperti Kain. Karena itu, orang-orang ini yang tidak bernama Kain, mereka dihubungkan dengan Kain. Yudas 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Mereka bukan nama Kain, tapi akhirnya dihubungkan dengan Kain karena kesamaan sifat. Di Perjanjian Lama, di 1 Raja-Raja itu ada perempuan jahat yang namanya Isabel. Ya, dia istrinya Raja Ahab dan dia itu menyembah Baal dan juga menyesatkan orang Israel untuk menyembah Baal. Di Perjanjian Baru, kota Tiatira ternyata ada satu perempuan di dalam jemaat Tiatira yang menyesatkan orang. Akhirnya perempuan itu bukan nama Isabel, tapi dia akhirnya disebut Isabel karena sama-sama menyesatkan. Wahyu 2 ayat 20. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Jadi kalau tahu-tahu di tengah jemaat begini,
Kalau Kak Rita menyesatkan, ini Isabel. Nah, itu kira-kira begitu. Namanya Rita, bukan Isabel. Tapi karena sama-sama menyesatkan, Isabel dikaitkan dengan ini. Atau ini dikaitkan dengan Isabel. Di dalam perjanjian lama, ada orang nama Bileam yang dikenal cinta uang, hatinya bercabang sehingga dia mau mengutuk Israel demi dapat uang. Lalu zaman perjanjian baru, ada orang-orang yang tidak disebutkan namanya, tapi tamaknya itu model kayak Bileam. Nah, maka disebut dalam Wahyu pasal 2, aku mempunyai keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Lalu di Yudas 11, celakalah mereka, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan di perjanjian lama ada orang nama Korah yang dikenal memberontak terhadap Musa dan Harun, menolak otoritas dari Tuhan. Tuhan sudah pilih Musa untuk pimpin, tapi Korah melawan, tidak mau dipimpin, memberontak terhadap pimpinan. Itu Korah. Nah, ternyata di perjanjian baru, di dalam gereja, ada juga orang-orang yang memberontak terhadap pemimpin yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka mereka dihubungkan dengan Korah. Yudas 11. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kalau begitu, ada orang yang berontak terhadap pemimpin, kita bisa bilang kau ni Korah. Ada orang yang menyesatkan, kita bisa bilang kau ni Isabel. Kalau ada orang yang mata duitan, kita bisa bilang lu ni Bileam. Kalau ada orang yang suka iri hati, lu persis kayak Kain. Paham ya? Nah, ini namanya dunia nama-nama di dalam Alkitab. Saya menjelaskan ini untuk meletakkan dasar kepada apa yang mau saya jelaskan selanjutnya. Sekarang poin kita kedua. Veronica. Lu kenal kok? Nah, ini menjelaskan mengapa saya harus jelaskan hal pertama tadi. Semua orang punya arti nama. Nah, maka Veronica itu juga punya arti. Nah, sebenarnya nama Veronica ini artinya apa? Tidak terlalu pasti asal-usul nama Veronica, tapi boleh dibilang bahwa para ahli bahasa itu memperkirakan ada dua kemungkinan dari segi asal-usul nama Veronica ini. Ada yang mengatakan bahwa nama Veronica itu adalah perpaduan bahasa Latin dan bahasa Yunani. Maka Vera atau Veronica itu berasal dari dua kata. Kata pertama adalah Vera dan kata kedua adalah icon. Vera itu artinya apa? Vera itu artinya benar. Vero itu artinya benar, asli, sejati. Itu Vera atau Vero. Sekarang saudara, lihat Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya, kata sesungguhnya, saya kutip dalam Alkitab bahasa Latin, Vulgata. Saudara lihat katanya. Erat lux vera. Berarti vera artinya sesungguhnya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar. Lihat Alkitab bahasa Latin. Ego sum vitis vera. Maka vera ini artinya benar. Sungguh. Asli. Sejati. Itu vera. Ada yang nama Vera di sini? Vero. Sama. Benar, asli, sejati. Dan kata yang kedua adalah icon. Bahasa Inggris icon itu dari bahasa Yunani eikon yang artinya gambar atau gambaran. Sekarang sudah lihat 1 Korintus 11 ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menurungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Kata gambaran, sekarang lihat Alkitab bahasa Yunani, Greek New Testament. Saudara lihat yang saya garis bawahi saja. Ada kata bacanya eikon. Itu gambar, gambaran. Matius 22 ayat 20. Maka dia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah? Gambar dalam teks Yunani
eikon. Karena itu, vero atau vera itu asli, sejati, sungguh-sungguh. Icon itu adalah gambar. Maka Veronica atau Veranica artinya gambar yang asli, gambar yang sejati, gambar yang benar. Paham sampai sini? Oke, itu kemungkinan pertama, arti pertama. Arti kedua, itu dikatakan bahwa itu mungkin adalah perpaduan antara bahasa Yunani dan bahasa Makedonia. Nah, Veronica itu adalah bentuk Latin dari nama Yunani Berenike, yang berasal dari bahasa Makedonia kuno, di mana bere dari vera, vere, bere itu adalah adaptasi dari kata Yunani vero yang artinya membawa. Sekarang lihat Markus 2:23. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Perhatikan kata membawa itu, teks Yunaninya yang saya garis bawahi. Verontes. Itu dari kata vero. Berarti vero itu artinya membawa. Vero, kata yang kedua itu adalah kata Nike atau Nika. Nike itu artinya menang atau kemenangan. Sekarang saudara lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kata kemenangan, perhatikan yang saya garis bawahi itu. Sekarang lihat teks Yunaninya. Dalam teks Yunaninya, kai auto estin he Nike. Berarti Nike itu artinya kemenangan. Nah, Nike itu sebenarnya nama dewa, nama dewi di dalam mitologi Yunani. Itu dewi perempuan yang biasa dianggap sebagai dewi kemenangan. Terutama menang kalau ada perlombaan, atau ada perang, atau kalau ada lari. Kenapa dia bisa menang? Karena larinya cepat sekali. Karena dia ada sayapnya. Jadi sambil kakinya ini, sayapnya juga bergerak. Saudara lihat, ini namanya Dewi Nike. Ya, dalam dewi mitologi Yunani, dia ada sayapnya. Maka dia larinya cepat. Nah, karena Nike itu larinya cepat, dia biasa jadi juara. Itulah sebabnya satu produsen sepatu itu memberikan mereknya Nike atau Nike. Itu dari nama dewa. Dan bahasa Yunani Nike itu artinya menang. Nah, berarti Berenike. Kalau ini benar, maka sebenarnya di dalam Alkitab ada orang nama Berenike. Lihat kisah 25. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Berenike. Raja Agripa di sini, Raja Agripa II dengan Berenike. Berenike itu saudara perempuannya. Mereka berdua itu punya bapak namanya Raja Agripa I, dan Raja Agripa I punya bapak itu Herodes Agung. Jadi mereka dua ini, Agripa dan Berenike, ini cucunya Raja Herodes. Ya. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Berenike. Kisah 25-23. Datanglah Agripa dan Berenike. Nah, Berenike ini bahasa Yunani Makedonia, dan kata Berenike ini di kemudian hari mengalami evolusi fonetik. Dari Berenike itu lalu akhirnya menjadi Beronike, lalu akhirnya menjadi Veronike dalam banyak bahasa Eropa. Ini sama dengan Yesua dalam bahasa Ibrani, lalu berevolusi dalam bahasa Yunani menjadi Yesus, lalu bahasa Latinnya menjadi Yesus, lalu menjadi bahasa Indonesia Yesus. Atau misalnya bahasa Ibrani Miriam. Miriam itu berevolusi dalam bahasa Yunani, itu menjadi Mariam. Lalu sampai ke bahasa Indonesia menjadi Maria. Itu evolusi nama, evolusi fonetik namanya. Nah, Berenike
itu mengalami evolusi menjadi Veronica. Kalau begitu Veronica itu artinya apa? Vero membawa, Nike kemenangan. Maka Veronike artinya membawa kemenangan. Berarti kita tahu bahwa nama Veronike itu ada dua makna. Makna pertama itu adalah gambar yang sejati dari Vera plus icon. Atau arti kedua adalah pembawa kemenangan dari Vero plus Nike. Nah, ini yang saya bilang tadi, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang yang namanya berbeda. Ini orang bukan Kain, tapi karena dia iri hati, maka dia dianggap Kain. Ini orang tidak mata duitan. Ini orang mata duitan, dia bukan namanya Bileam, tapi karena dia mata duitan langsung dihubungkan dengan Bileam. Ini orang bukan nama Korah, tapi karena dia memberontak, dia dihubungkan dengan Korah. Ini orang bukan Veronica, tapi karena dia punya karakter yang cocok dengan nama Veronica, yaitu gambar asli pembawa kemenangan, maka dia disebut sebagai Veronica. Sekarang saudara-saudara, arti Veronica adalah gambar yang sejati, gambar yang asli, gambar yang benar. Arti pertama. Arti kedua, pembawa kemenangan. Sekarang saya tanya, menurut saudara, tokoh Alkitab mana yang bisa menggambarkan dua makna ini? Veronica. Siapa? Loh, siapakah tokoh di Alkitab yang bisa dianggap sebagai gambar yang sejati? Siapakah tokoh di Alkitab yang bisa disebut sebagai pembawa kemenangan? Yesus. Kalau begitu, Veronica itu Yesus. Saya tidak bicara orang, bicara makna kata. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja. Kita butuh pembuktian Alkitab. Sekarang mari kita lihat. Kolose 1 ayat 15. Ini tentang Yesus ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kata gambar itu, sekarang lihat teks Yunaninya. Eikon. Maka kata ikon ini artinya gambar citra, icon, kata yang sama yang membentuk bagian kedua dari nama Veronica, yaitu Vera icon. Paulus tidak memilih kata ini secara kebetulan. Dia sedang mengatakan bahwa Yesus adalah representasi sempurna, lengkap, sejati, yang benar dari Allah. Maka Yesus itu adalah ikonnya Allah. Tapi saudara, Yesus juga membawa kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Kristus membawa kemenangan. Membawa itu Vero. Kemenangan itu Nike. Maka Veronike. Roma 8 ayat 37. Tapi dalam semua itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia, Yesus. Kata menang ini sudah lihat teks Yunaninya. Hupernikomen. Saudara lihat yang saya garis bawahi saja. Itu dari kata Niko, bentukan lain dari Nike. Kalau begitu, Yesus itu membawa Vero kemenangan Nike, maka dia Vero Nike. Ini omong kosong? Tidak. Ayatnya limpah ruah itu loh. Sekarang kita harus melihat bahwa sekalipun tidak dalam satu ayat, tapi kata Vero dan Nike itu dipakai dalam hubungan dengan Yesus. Lihat Yohanes 1 ayat 19. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu siapa itu terang sesungguhnya? Yesus kan? Dalam Alkitab Vulgata,
erat lux vera, berarti vera dipakai oleh Yesus. Yesuslah vera itu. Kolose 1:15, dia adalah gambar Allah. Teks Yunaninya eikon. Maka Yesuslah ikon itu. Dan Wahyu 5 ayat 5, sesungguhnya singa dari Yehuda, itu Yesus, tunas Daud, telah menang. Kata Yunaninya adalah enikesen, Nike. Maka Yesus itu adalah Nike. Yesus adalah vera, Yesus adalah ikon, Yesus adalah Nike. Maka Yesus adalah Veronika. Saudara harus berhati-hati di sini. Saya tidak bermaksud bahwa Yesus benar-benar bernama Veronika atau Veronika itu adalah Yesus. Tapi dua unsur pembentuk nama itu, Vera dan Nike, secara nyata digunakan oleh Alkitab untuk menggambarkan Yesus, bahwa dia adalah gambar yang sesungguhnya, sekaligus dia adalah pembawa kemenangan. Kalau begitu, lu kenal Veronika aku? Ternyata itu Yesus. Sekarang yang ketiga, saya akan bahas keveronikaan Yesus. Saudara cari ini kata di kamus manapun tidak dapat. Ini ciptaan saya ini, ya. Keveronikaan Yesus atau Yesus sebagai Veronika. Nah, arti Veronika apa? Veronika itu pertama gambar yang asli, gambar yang sejati, dan pembawa kemenangan. Kita lihat satu-satu. Pertama, Yesus sebagai gambar Allah yang sejati. Vera icon. Ayat 15 dari Kolose 1 tadi. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Allah itu kan tidak kelihatan. Tidak ada orang pernah lihat Allah itu. 1 Timotius 1 ayat 17. Allah yang kekal yang tak nampak. 1 Timotius 6 ayat 16. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Allah itu tidak bisa dilihat. Tapi boleh dibilang, manusia selalu ingin melihat Allah. Itu seperti apa? Minimal itu tercermin dari permohonan Musa kepada Tuhan. Musa bilang dalam Keluaran 33:18, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Dengan kata lain Musa bilang, Tuhan, saya mau lihat Tuhan itu bagaimana. Saya mau lihat Allah itu bagaimana. Minimal wajahnya. Tapi Tuhan jawab bagaimana? Keluaran 33. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Itulah tragedi terbesar manusia setelah kejatuhan dalam dosa. Allah itu ada, tapi wajahnya tersembunyi. Tidak diketahui. Manusia meraba-raba di dalam kegelapan. Lalu akhirnya menciptakan berbagai macam gambaran tentang Allah. Maka begitu mereka ketemu batu yang besar, mereka bilang ini Allah. Ketemu pohon yang besar, mereka ini bilang Allah. Lalu mereka membuat patung-patung yang besar. Lalu itu dianggap sebagai Allah. Dan mereka menciptakan tugu-tugu, lalu mengatakan ini Allah. Lalu mereka sujud menyembah. Manusia merindukan Allah. Tapi lalu pada akhirnya menciptakan gambar-gambar tentang Allah. Tapi gambar-gambar itu gambar yang palsu. Gambar yang tidak benar. Dalam Roma 1 dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan ikon yang mirip dengan manusia, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, binatang-binatang berjalar, dan lain-lain. Semua penyembahan berhala, alat-alat penyembahan berhala adalah ikon yang salah, ikon yang palsu, ikon yang menipu. Kalau begitu sebenarnya dunia membutuhkan vero ikon. Dunia membutuhkan Veronika. Sebuah gambar yang sejati tentang siapa Allah itu. Dan ternyata saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dialah Allah yang sejati. Allah yang tidak kelihatan itu sekarang menjadi kelihatan di dalam Kristus. Yohanes 1:15. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah, Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itulah sebabnya ketika Filipus berkata, Bapa itu mana? Yesus bilang apa? Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Inilah Vera icon, Veronike yang sesungguhnya. Di dalam legenda, tradisi, ada seorang perempuan namanya Veronika
Yang kalau saudara nonton di film pada waktu Yesus ikut Via Dolorosa mau disalibkan, dia sempat melap wajah Yesus. Dan katanya dari kainnya si Veronika itu, lalu akhirnya wajah Yesus tertempel di situ sehingga bisa dilihat. Sehingga Veronika di dalam tradisi terkenal dengan kain gambar wajah Yesus. Tapi itu bukan Vera Icon yang sesungguhnya. Vera Icon yang sesungguhnya bukan kain berlumur darah dalam legenda. Bukan juga patung-patung. Bukan juga lukisan-lukisan. Tapi Vera Icon yang sesungguhnya adalah seorang manusia sejati yang pernah berjalan-jalan di tanah Palestina. Ketika dia tersenyum, Anda melihat kasih Allah di sana. Ketika dia menangis di kubur Lazarus, Anda bisa melihat belas kasihannya di sana. Ketika dia murka mengusir para pedagang dari bait Allah, Anda bisa melihat kekudusan Allah ada di sana. Ketika dia membentangkan tangannya di atas kayu salib, dipaku bersama dengan kakinya, Anda melihat kasih Allah yang paling besar di sana. Itulah Veronika, Vera Icon. John Stott bilang begini, inkarnasi adalah peristiwa di mana Allah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Allah yang tidak dapat disentuh menjadi dapat disentuh. Allah yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia, kini hadir dalam bentuk yang dapat dikenali oleh panca indera. Di dalam Yesus dari Nazaret, wajah Allah yang selama berabad-abad hanya dapat diungkapkan secara parsial melalui nubuat dan upacara, kini dinyatakan secara penuh dan sempurna. Tadi saya singgung tentang tradisi wanita Veronika, di mana wajah Yesus dikatakan tercetak pada selembar kain. Tapi Alkitab menyatakan suatu Veronika yang lebih agung. Wajah Allah tercetak secara sempurna dalam seluruh pribadi, perkataan, perbuatan Yesus Kristus. Kalau orang ingin tahu bagaimana kasih Allah, lihatlah Yesus. Kalau orang ingin tahu bagaimana kekudusan Allah, lihatlah Yesus. Kalau ingin tahu bagaimana belas kasihan Allah, lihatlah Yesus. Kalau ingin tahu bagaimana keadilan Allah, lihatlah Yesus. Kalau ingin tahu hati Allah terhadap orang berdosa, lihatlah Yesus. Ketika Yesus berbicara, kita dengar suara Allah. Ketika dia bertindak, kita melihat karakter Allah. Ketika dia mengampuni, kita menyaksikan hati Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita menyaksikan puncak dari kasih Allah. Karena itu saudara-saudara, Yesus adalah Vera Icon, gambar yang sejati dari Allah. Kalau ingin kenal Allah yang sesungguhnya, jangan cari dalam gambaran-gambaran yang palsu. Jangan cari dalam gambaran-gambaran yang menipu. Kalau ingin kenal Yesus sesungguhnya, kenal Allah sesungguhnya, harus datang pada Yesus. Semua agama berusaha cari Allah, tapi mereka tidak tahu gambar yang sejati, Veronike itu dinyatakan di dalam Yesus. Jangan cari Allah di luar Yesus, kamu tidak akan ketemu. Orang boleh teriak-teriak Allah, Allah berapa kali sehari, tapi di luar Kristus, orang tidak pernah bisa melihat Allah. Yesus Kristus adalah gambar sejati dari Allah, Veronika. Sekarang yang kedua, Yesus pembawa kemenangan, Veronike. Ini arti kedua. Saudara-saudara, Yesus itu pembawa kemenangan. Apa yang tidak bisa dilakukan, tidak mampu dilakukan oleh siapapun sepanjang sejarah, ternyata dilakukan oleh Yesus. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa itu hanya mengalami kekalahan demi kekalahan, bertubi-tubi. Kalah melawan dosa. Setiap manusia jatuh, setiap manusia gagal, itu tidak memenuhi standar kekudusan Allah, maka kita gagal. Kalah melawan maut. Tidak ada satupun manusia bisa kalahkan kematian secara permanen. Semua tunduk pada maut. Makanya manusia sudah menemukan vaksin anti ini, anti itu, anti ini, anti itu. Belum pernah ada vaksin anti mati. Sekarang ada upaya menghibernate tubuh manusia. Jadi sebelum mati masuk di kulkas tertentu dulu, lalu dibekukan. Karena apa? Karena dunia teknologi, ilmu pengetahuan
merasa optimis bahwa mungkin di kemudian hari nanti mereka mempunyai atau menemukan sesuatu yang bisa bikin hidup orang mati. Masalahnya adalah kalau saudara sudah mati tahun 2026, ternyata tahun 2050 ditemukan zat yang bisa membangkitkan orang mati. Masalahnya tubuhmu sudah hancur, sudah jadi tanah, tidak bisa dihidupkan. Padahal sebenarnya bisa. Orang mati bisa dihidupkan asal tubuhnya tidak hancur. Tapi tubuh tidak mudah, tidak cukup bertahan, gampang hancur. Itulah sebabnya sebelum kita menemukan vaksin yang bisa bangkitkan orang mati, maka tubuh-tubuh ini kita awetkan, hibernate. Maka disimpan sebelum mati. Siapa mau jadi sukarelawan? Ya, ditaruh di dalam kulkas, simpan. Supaya begitu tahun 2050 atau tahun 2100 nanti ditemukan vaksinnya atau cara membangkitkan orang mati, tinggal menghidupkan tubuhmu yang dalam kulkas itu. Maka saudara sekarang misalnya umur 50, sampai tahun 2100 kalau ditemukan, maka tubuhmu akan dihidupkan dengan umur 50. Nah, sekarang ada dibuka, siapa mau jadi relawan? Masalahnya adalah baik kok berhasil. Ya, boleh dibilang manusia sepanjang sejarah kalah oleh maut, kalah oleh iblis si pendakwa yang menuduh dan membelenggu jiwa manusia, kalah di hadapan hukum Allah yang menuntut hukuman atas orang berdosa. Maka seluruh manusia sedang mengalami kekalahan. Thomas Oden bilang, kondisi manusia sejak kejatuhan Adam adalah kondisi kekalahan yang menyeluruh. Bukan hanya kekalahan moral atau spiritual, tapi kekalahan eksistensial. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari dosa, tidak mampu mengalahkan kematian, tidak mampu berdiri di hadapan hukum Allah dengan kekuatan sendiri. Inilah sebabnya penebusan harus datang dari luar diri manusia, dari Allah sendiri yang turun dalam Kristus. Maka dunia membutuhkan seseorang yang bukan hanya sekedar menang dalam pertempuran, tapi dia bisa membawa kemenangan itu buat kita. Disinilah Veronika dalam makna kedua berbicara dengan lantang. Vero itu membawa, bukan sekadar menang untuk diri sendiri, membawa itu bagi kita. Dan Nike adalah kemenangan. Yesus bukan hanya pemenang, dia memang pemenang, tapi dia juga pembawa kemenangan. Dia datang bukan untuk menang bagi dirinya sendiri, tapi menang bagi kita semua. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, 2 Korintus 2:14, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Veronike. Roma 8 ayat 37. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kalau begitu, Kristus membawa kemenangan bagi kita. Kemenangan apa? Pertama, kemenangan atas dosa. Disalib Kristus di Kalvari, Dia telah mengalahkan dosa dengan kematiannya melalui penebusan. Yang kedua, kemenangan atas maut. Pada pagi hari yang ketiga, kubur kosong. Bukan karena jenazah dicuri, tapi karena Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kemenangan, Kristus menang atas maut. Tapi kemenangan atas maut bukan hanya bagi diri sendiri. Dia membawa kemenangan atas maut bagi kita. 1 Korintus 19 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Dan yang terakhir adalah kemenangan atas iblis dan kuasa kegelapan. Paulus menggambarkan ini dengan bahasa yang bagus sekali. Kolose 2. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengan kata lain, seluruh kuasa kegelapan, seluruh kuasa iblis itu telah dilucuti. Dan sekarang Yesus memberikan kepada kita kemenangan, sehingga kita pun bisa melawan iblis. Kita tidak perlu musir iblis di dalam. Kembali pada si gereja menceritakan wanita bernama Veronika
yang mengulurkan kain kepada Yesus yang sedang memikul salib. Kisah itu memang indah, namun ada kebenaran yang lebih agung dari itu. Bukan Veronica yang mencetak wajah Yesus. Yesuslah yang mencetak wajah Allah di dalam sejarah manusia. Dia adalah Vera Icon, gambar Allah yang sejati, yang tidak hadir dalam legenda atau tradisi, tapi dalam daging dan darah yang nyata, dalam sejarah yang bisa diverifikasi, dalam inkarnasi yang mengubah segala sesuatu. Tapi dia juga adalah Veronike, pembawa kemenangan, yang bukan saja memenangkan perang rohani, tapi membawa kemenangan itu pada kita. Maka kalau hari ini saya bertanya, lo kenal Veronica kok? Ini bukan Om Strom pu Ana Nona, bukan Mama Maria pun suami. Veronica adalah Yesus Kristus, gambar Allah yang sejati, pembawa kemenangan yang abadi. Lo kenal Veronica kok?